Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Semoga saudara dalam keadaan baik semua. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian GKI Kuitang di tengah minggu Advent ketiga. Dalam masa penantian ini, semakin ada joy atau sukacita di hati kita menyambut perayaan kedatangan Kristus yang makin mendekat. Saat ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Zakaria setelah bangsa Israel kembali dari masa pembuangan di Babel. Ketika pulang ke Yerusalem, mereka mendapati bait Allah hancur menjadi puing-puing. Zakaria membawa pesan bahwa meskipun keadaan Yerusalem tengah porak-poranda, tetapi Allah tetap menyertai umatnya, dan Tuhan akan membangun kembali bait Allah dan tembok Yerusalem yang sudah hancur itu. Nabi Zakaria mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Itulah nubuat yang sudah digenapi ketika Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan orang banyak berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Bersorak-sorak adalah ungkapan sukacita, bahagia, dan syukur atas sesuatu peristiwa atau sesuatu anugerah yang kita terima. Kedatangan Tuhan Yesus kepada umatnya membawa sukacita besar. Ia adalah Raja kekal yang adil dan jaya. Ia adalah Raja damai. Mengapa umat diajak bersorak-sorak? Sebab Raja yang besar mau menjumpai kita. Ia mau memulihkan kembali hati yang sudah hancur berkeping-keping. Di awal renungan ini kita telah mendengar pujian yang dipersembahkan oleh jemaat GKI Kuitang Pos Cendrawasih. Lagu yang berjudul Putri Sion Nyanyilah atau Tochter Sion Freudig, karya Friedrich Heinrich Ring yang diterjemahkan oleh Yamuger. Lagu karya George Friedrich Handel. Lagu ini mengajak Putri Sion untuk menyanyi dan bersorak menerima Kristus Raja Damai. Siapa yang dimaksud Putri Sion itu? Yang dimaksud Putri Sion itu pertama-tama adalah penduduk Yerusalem, tetapi juga umat Tuhan di semua tempat, bahkan kita sebagai umat Tuhan pada zaman ini. Bait kedua merupakan doa umat kepada Tuhan Yesus. Hosiana Putra Daud, selamatkanlah umatmu dan berkatilah. Dirikanlah tahtamu maha tinggi mulia. Siapa yang dimaksud Putra Daud itu? Di bait ketiga dijelaskan bahwa Putra Daud itu adalah Raja mulia, Raja damai abadi, yaitu Putra Allah yang kekal. Saudara-saudara, di tengah situasi pandemi saat ini, dunia mengharapkan kehadiran Allah yang menyatakan kasih-Nya. Barangkali ada di antara saudara yang mengalami pergumulan yang berat, duka cita karena kematian, penderitaan karena penyakit, pergumulan ekonomi karena PHK, usaha tidak lancar, rumah tangga tidak bahagia lagi, kekhawatiran, ketakutan, keresahan di masyarakat karena radikalisme dan terorisme dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini menjadi kabar baik bagi kita. Lihatlah, Rajamu datang. Kehadiran Raja Damai yang sungguh-sungguh memberikan penghiburan dan pengharapan sangat dinantikan umat. Firman ini mengajak kita untuk menerima Raja Damai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah hadir ke dalam dunia sebagai Raja yang adil dan jaya. Berharaplah kepadanya, Rajamu yang begitu mencintai umatnya, sampai ia rela mengorbankan dirinya sendiri, agar umatnya beroleh keselamatan. Kedatangan Tuhan Sang Raja Damai memberikan penghiburan dan pengharapan bagi dunia yang menderita ini. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, seperti Putri Sion yang bersorak menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, bagaimana dengan saudara? Bersediakah saudara menerima kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita? Bersediakah saudara menjalankan teladannya yang lemah lembut, penuh kasih, dan membawa damai? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ya Kristus, Raja Damai, di tengah masa pandemi ini, hadirlah dalam keluarga kami masing-masing.
kami menyambut kedatangan-Mu dengan sukacita. Tuntunlah kami melakukan firman-Mu melalui kata dan karya yang nyata, agar banyak orang mengenal kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, kami berdoa. Maranatha. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.